Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu sehat dan jangan lupa tetap menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang basis data atau biasa disebut dengan database. Mungkin untuk beberapa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan database, atau beberapa yang lain yang masih belum tahu akan saya jelaskan pada video berikut ini. Yang pertama, pengertian dari basis data atau database. Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis sendiri dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atau kumpulan fakta yang berupa bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Sehingga pengertian dari basis data adalah kumpulan data dalam bentuk file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis. Basis data sendiri memiliki kelebihan serta kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Maksud dari kecepatan dan kemudahan, dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Karena basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Yang kedua, pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja, sehingga mempermudah user untuk mengontrol database-nya dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, efisiensi ruang penyimpanan. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja, sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Yang keempat, keakuratan. Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antara data, dan lain-lain dapat menekankan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Yang kelima adalah keamanan. Kebanyakan DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen penggunaan, diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data dapat bisa diberikan password untuk membatasi orang yang mengaksesnya, sehingga data dari suatu perusahaan akan lebih aman karena hanya orang tertentu yang dapat mengaksesnya. Yang terakhir, user view. Basis data dapat menyediakan pandangan yang berbeda-beda untuk tiap-tiap pengguna. Sebagai contoh, kita memiliki data-data dari perusahaan yang bergerak di bidang retail. Data yang ada berupa data barang, penjualan, dan pembelian, sehingga ada beberapa jenis pengguna yang memerlukan informasi terkait dengan data perusahaan tersebut. Untuk kekurangan dari basis data sendiri atau database, yang pertama memerlukan biaya. Karena database sendiri memerlukan perawatan secara berkala, sehingga diperlukan sumber daya yang cukup tinggi untuk melakukan perawatannya. Yang kedua, proses backup cukup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file, sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan beberapa waktu yang cukup lama. Yang ketiga, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Maksudnya, kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarang pengguna. Sehingga apabila penggunaan akses ke database yang tidak benar, data tersebut bisa rusak dan tidak bisa dibuka atau bahkan bisa hilang. Sehingga hati-hati dalam mengakses database. Yang terakhir, sistem lebih rumit sehingga memerlukan orang ahli. Sistem basis data sangat kompleks, tidak sembarangan orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam resiko
sehingga hanya orang ahli yang hanya bisa menanganinya. Untuk selanjutnya, jenis basis data. Untuk jenis-jenis basis data, yang pertama MySQL. MySQL adalah aplikasi yang biasa digunakan, yang sangat terkenal. Aplikasi ini memiliki sifat open source serta bisa Anda gunakan untuk membuka platform dengan baik tanpa mengalami gangguan. MySQL sendiri bisa Anda gunakan sebagai sistem operasi dari Linux, Windows, Mac OS, dan masih banyak lagi. Yang kedua, MariaDB. MariaDB merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh sistem basis data yang sama dengan aplikasi MySQL. Yang ketiga, SQL Server. SQL Server memiliki kelebihan aplikasi dibandingkan yang lain, yaitu aplikasi ini dapat digunakan oleh banyak platform, mempunyai tipe data banyak, database cukup banyak, dan lain sebagainya. Yang keempat, Oracle Database. Aplikasi ini merupakan aplikasi database terbaik yang bisa Anda gunakan untuk menyimpan data dengan skala besar. Kita bahkan bisa menggunakannya untuk menyimpan data hingga ukuran terabyte. Yang kelima, MongoDB. Aplikasi basis data yang satu ini memiliki cara kerja yang berorientasi pada open source serta cross platform. Tak hanya itu, aplikasi ini juga digolongkan sebagai aplikasi dengan basis data NoSQL, sehingga cara kerjanya pun memakai prinsip yang hampir sama dengan JSON. Yang keenam, Apache Cassandra. Aplikasi yang satu ini adalah aplikasi yang bersifat cluster. Aplikasi ini sendiri memiliki benchmark yang bisa digunakan dengan lebih baik jika dibandingkan dengan SQL lainnya. Yang ketujuh, dbeaver merupakan sebuah aplikasi yang mempunyai mode grafika atau GUI. Kita pun bisa mendapatkan versi Community Edition ataupun versi yang berbayar. Adapun beberapa fitur menarik yang disediakan adalah dukungannya banyaknya platform serta kemampuannya menulis berbagai file ekstensi. Untuk selanjutnya yaitu contoh penggunaan basis data dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bank. Pengelolaan data nasabah, akunting, semua transaksi bank. Karena dalam suatu perusahaan pasti memerlukan database untuk menyimpan data-data dari sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua, bandara, yaitu untuk menyimpan pengelolaan data reservasi, penjadwalan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, universitas, pengelolaan pendaftaran alumni. Yang terakhir, penjualan. Untuk penjualan ini pasti banyak untuk toko-toko online shop terutama yang memerlukan database untuk menyimpan data-data barang, data customer, produk, dan transaksi penjualannya ke dalam database agar lebih aman dan mudah untuk dikoreksi kembali. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ERD atau kepanjangannya Entity Relationship Diagram. Untuk pengertian dari ERD adalah sebuah bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang punya hubungan antar relasi. ERD ini memiliki beberapa simbol yang biasa digunakan. Yang pertama adalah simbol entitas. Simbol entitas dalam ERD merupakan sebuah objek atau simbol yang berfungsi sebagai identitas pada kesatuan yang mempunyai nama dan label. Entitas biasa digambarkan dengan simbol atau objek persegi panjang. Untuk entitas sendiri ada tiga. Yang pertama entitas weak entity, itu merupakan entity yang tidak dapat diidentifikasikan melalui atributnya dengan sendiri. Keberadaan weak entity tergantung kepada entity lain yang disebut owner entity. Selanjutnya, associative entity, yaitu entity yang digunakan pada many to many relationship.
atau banyak, antar banyak. Yang kedua ada atribut. Atribut dalam RD merupakan sebuah objek atau simbol sebagai karakteristik dari entitas atau relasi yang menampilkan dan menjelaskan informasi secara detail tentang keduanya. Atribut ini juga digambarkan dengan simbol atau bentuk elips. Atribut sendiri memiliki beberapa tipe atau macam. Yang pertama atribut key atau key atribut, yaitu atribut yang memiliki satu atau gabungan dengan atribut lain dalam tabel unik. Yang kedua derived atribut, yaitu atribut dengan bentuk oval dengan garis putus-putus, yaitu sebuah hasil dari atribut lain atau dari relasi lain. Yang terakhir multi-value atribut, yaitu atribut yang memiliki lebih dari satu nilai atau multi-value. Untuk selanjutnya yaitu relasi. Relasi dalam RD merupakan sebuah objek atau simbol yang menghubungkan antara satu entitas atau lebih. Relasi juga berfungsi untuk mengetahui jenis hubungan antar dua data. Relasi digambarkan dengan simbol atau bentuk belah ketupat. Nah, ini merupakan contoh RD yang telah saya buat. RD ini saya ambil dari prof tugas sebelumnya yang membuat aplikasi web. Pada aplikasi sebelumnya saya membuat web berita. Di sini ada entity, user, konten, dan kategori. Nah, ini merupakan atribut. Jadi user memiliki atribut ID user, memiliki atribut username, memiliki atribut password, serta memiliki atribut role. Di konten juga memiliki beberapa atribut yang bisa kalian lihat. Kategori juga memiliki dua atribut. Antara entity ini memiliki hubungan, saling berhubungan. Untuk entity user berhubungan dengan konten. User memiliki konten, user dapat melihat konten. Sehingga dalam website itu user hanya bisa melihat konten yang telah ditampilkan. Konten sendiri memiliki kategori, karena setiap konten memiliki ID kategori yang berbeda serta nama kategori. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.